Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya minta maaf jikalau nanti kalian mendengarkan video ini suara saya tidak terdengar dengan baik dan jelas karena saya sedang sakit. Baik, kita masuk ke materi. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait eksponen dengan pangkat bilangan bulat, kemudian bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi eksponen dengan pangkat pecahan dan juga fungsi eksponen, gitu ya. Baik, kita mulai. Bentuk pangkat pecahan dapat diartikan sebagai bentuk lain dari penarikan akar. Jadi kalau kalian dulu sering melihat ada tulisan seperti ini, misal akar misalkan akar 2 gitu. Nah, kalau tidak ada tulisan di sini, berarti di sini kan akar 2 gini ya. Nah, itu sama saja bisa ditulis dengan 2 pangkat 1/2. Nah, karena di sini 2 pangkat 1 ya. Ketika nanti ada 2 di akar, tapi akarnya di sini 3. Nah, itu nanti kalian tulisnya 2 pangkat 1/3 gitu ya. Beda lagi jika di dalam akarnya misalkan akar pangkat ini nggak ada pangkatnya, berarti 2 ya. Ini angkat pangkat 2 pangkat 3 gitu. Misal itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 3/2 ya. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2 ya. Jadi seperti ini. Maka dapat ditulis dengan seperti ini, dimana untuk M dan N bilangan bulat dengan N-nya tidak boleh 1 ya. Kemudian N-nya lebih dari 0, berarti harus lebih dari sama dengan 2 ya berarti ya. Atau minus 2 dan sebagainya gitu ya. Karena bilangan bulat bisa positif bisa negatif. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kalau ada akar seperti ini, bisa diubah menjadi seperti ini atau sebaliknya ya. Kemudian sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat juga berlaku pada bilangan pangkat pecahan ya, eksponen pangkat pecahan. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya dijumlah ya, ketika dia nilai basisnya sama. Nomor 2, kalau dibagi berarti artinya dikurangi. Kemudian kalau dipangkatkan lagi, A pangkat M dipangkatkan berarti dikali ya. Kemudian ketika basisnya beda dipangkatkan oleh satu bilangan yang sama, maka bisa dipecah. A pangkat M, oh ini bukan A pangkat M, jadi A pangkat N. Nah, A pangkat N kali ya, A pangkat N kali B pangkat N. Itu ya, yang benar ini. Nah, ini salah. Kemudian nomor 5, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, kalau per sama, ini nomor 4, 5 itu harus sama. Nomor 6, ketika pangkatnya negatif berarti dia dibalik. Jadi kalau ada bilangan setengah pangkat negatif 1, berarti dia dibalik jadi 2/1 ya. Kalau pangkatnya 2, ya udah tulis saja 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 gitu ya. Kemudian kalau nomor 7, A pangkat min N per B pangkat min M. Jadi kalau pangkatnya misalkan seperti ini, 1/2 pangkat min 2, jadinya berapa? 2 pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya penyebutnya pangkat minus, jadi kalau dia jadi naik menjadi positif. Kalau yang di atas dia pangkatnya minus, dia menjadi penyebut pangkatnya positif gitu ya. Nah ini. Baik, kita biar paham masuk ke soal latihan. Ubahlah setiap bentuk pangkat berikut ini ke dalam bentuk akar dan sederhanakan. Nah, nomor A, huruf A itu 32 pangkat 7/10. Nah, ingat 32 di sini kita bisa ubah menjadi bentuk 2 pangkat 5 ya. Paling sederhana seperti itu. Kemudian 7/10 tetap. Kemudian kalian kalikan dulu. Kalian kalikan dulu karena menggunakan aturan ini ya. Nah, kalikan kalian 5 bagi 7 kali 7/10 itu sama dengan 7/2 ya.
ini coret-coret, itu tinggal 2. Nah, karena di sini kan tadi 2 pangkat M per N gitu ya. Nah, jadinya berapa? Nah, akar N nya di sini jadi akar. Nah, ini ya, ini pangkatnya N, ini berapa? 2 pangkat M gitu ya. Pokoknya yang jadi penyebut di sini jadi akarnya. Berarti kalau di sini 7, M nya N nya 2, berarti di sini akar 2 pangkat ini ya, akar 2 pangkat 7. Nah, karena akar 2 biasanya tidak perlu ditulis ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian disederhanakan biar bisa keluar, maka jadikan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 1. Nanti ini karena tadi kalau akar itu pangkatnya setengah ya, karena di sini 2, berarti bisa dikeluarkan menjadi 2 pangkat 3, berarti 6 per 2 ya. 2 pangkat 1 tetap, karena paling sederhana maka diperoleh ini. Tuh ya. Kemudian yang B, 81 pangkat 58, dan 81 disederhanakan jadi berapa? 3 pangkat 4 ya, dikalikan dengan ini, pangkatnya jadi ini, kemudian diakarkan. Kalau sudah akar sederhanakan, oh karena di sini pangkatnya 2, maka kita bikin yang bisa dibagi 2. Nah, ini paling sederhana tetap gitu ya. Baik, untuk yang nomor C, kalian jadi soal latihan yang pertama nanti dikerjakan. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Ubahlah setiap bentuk akar berikut ini ke dalam bentuk pangkat dan sederhanakanlah. Nah, kalau tadi dari eksponen menjadi bentuk akar, sekarang bentuk akar menjadi bentuk eksponen ya. Oke, soal yang A, 16 akar 32. 16 paling sederhanakan berapa? Menjadi 2 pangkat 4. 32 sederhanakan menjadi berapa? 2 pangkat 5, gitu ya. Kemudian ya pasti di sini masih ada bentuk akar sederhanakan. Karena di sini tidak ada, berarti dia artinya di sini 2, gitu ya. Berarti 5 per 2 jadinya kalikan 2 pangkat 4. Nah, karena di sini basisnya sama, berarti ini ditambahkan dengan ini. Nah, ini ya. 8 per 2 itu dari 4 ya. Disamakan penyebutnya menjadi 2 pangkat 13 per 2. Paham ya? Yang B sama, 27 sederhanakan dulu menjadi ini, 9 sederhanakan menjadi ini. Nah, yang akar kita ubah dulu menjadi 2 per 3, karena di sini akar pangkat 3 dari 3 kuadrat, jadi 2 per 3 ya. Kemudian 3 kali 3 disamakan penyebut, kemudian dijumlahkan, diperoleh. Paham ya? Untuk yang C sama D, jadikan soal latihan 2 dan 3. Kemudian nomor 3, sederhanakanlah setiap bentuk berikut. Wah, ini agak banyak ya. Biasanya soal-soal nanti yang keluar seperti ini. Oke, nomor A, 2 pangkat 5 per 4 dikuadratkan dikali 16 pangkat 38 dibagi 87 per 6. Oke, kita yang bisa dioperasikan dulu. Mana? Oh, ini ada pangkat. Nah, pangkat bisa ya. 16 sederhanakan bisa. 8 sederhanakan. Karena di sini 2, biar bisa dioperasikan, ini ubah menjadi basisnya 2 dan basisnya 2. Ya. Baik. Yang ini dioperasikan dulu. Jadinya berapa? Dikalikan 5 per 2. Yang 16 jadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan ini menjadi 2 pangkat 3 per 2. Yang 8 menjadi 2 pangkat 3 dikali 7 per 6 jadi 2 pangkat 7 per 2. Itu ya, dioperasikan, basisnya sama, dijumlahkan. Kemudian ini basisnya sama, atas bagi bawah berarti dikurangi, diperoleh 2 pangkat setengah yaitu akar 2. Gitu ya. Oke, yang B, ini B. Yang B 2 pangkat 2 per 3 dikali 2 7 pangkat setengah dan seterusnya ya. Nah, di sini ada pangkat minus setengah. Ini akhir saja, berarti yang dalam dulu kalian operasikan ya. Menjadi 2 pangkat 23, 27 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Oke. 81 kalau sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Operasikan
ini 3 kali 4 per 6 jadi 2 per 3 tetap, 3 pangkat 4 kali 5 per 3 jadi 20 pangkat 3 ya. Basisnya sudah sama, kalian bisa operasikan, ini tambah ini kurang ini jadi 2 pangkat ini 8 per 3 per 3 pangkat 20 per 3. Ini nanti kalian operasikan di atas kurangi bawah jadi minus 12 per 3. Kemudian baru dimasukkan dengan kalikan dengan ini. Minus kalau dikali minus jadinya positif, jadi minus minus kalikan minus itu hasilnya positif. Minus kali positif jadinya negatif. Positif kali negatif jadinya negatif. Positif kali positif jadinya positif, gitu ya. Berarti ini negatif kali negatif jadi negatif, positif. Diperoleh 12 per 6. Sedangkan 3 pangkat 2 yaitu 9. Paham ya? Yang soal nomor C kalian jadikan soal latihan hal. Nah, ini. Baik, itu untuk bentuk eksponen pangkat pecahan. Jadi memang sifatnya sama dengan bentuk pecahan pangkat bulat. Cuma kalau pecahan pangkat pecahan kita identik dengan akar, ya. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi eksponen. Kita besarkan. Oke. Jadi pada bab ini yang akan dibahas adalah fungsi eksponen yang sederhana dulu. Jadi bukan fungsi eksponen yang tingkatnya susah ya. Yang sederhana yaitu bentuknya y sama dengan k kali a pangkat x. Untuk a-nya itu lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Berarti di sini minimal itu 2 ya. Atau minus 2 dan sebagainya ke bawah. Atau dan k-nya lebih dari 0. K-nya itu positif lebih dari 0 ya, tidak boleh negatif ya. A dan K anggota bilangannya. Kemudian kalau kalian melihat fungsi eksponen seperti ini, kalian identik dengan menggambar grafik. Jadi kalau langkah-langkah menulis gambar atau grafik fungsi eksponen itu seperti ini. Sama halnya dengan menggambar fungsi biasa. Jadi pertama, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kemudian menentukan titik-titik bantu dengan menggunakan daftar atau tabel ya. Jadi sama dengan menggambar grafik biasa. Kemudian yang terakhir menggambar grafik, gitu ya. Coba kita cek ke contoh soal langsung. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x ya. Jadi x nya belum diketahui. Dengan interval min3 x sampai 3. Jadi 3-nya min3-nya masuk, 3-nya juga masuk di antara ini. Tentukan titik potong pada sumbu y, artinya x sama dengan 0 ya. Selanjutnya dimasukkan saja ketika fx sama dengan 2. Fx nya ini 2 pangkat x ya. Kalian masukkan untuk nilai x nya 0. Jadi 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ketika y nya 2 pangkat 0 berarti y sama dengan 1. Titiknya berapa? X nya yaitu 0, y nya yaitu 1. Jadi sebagai awalan. Setelah itu kita gambar ke dalam tabel. Kita buatkan tabel atau grafik berawal dari ini. Oh, tadi x nya 0, y nya 1. Oleh titik ini. Kemudian kita cek intervalnya. Oh, min 3 sampai 3. Berarti dia maksimal 3, minimal min 3 ya. Berarti kalian bikin di antaranya min 2, min 1, 1, 2. Kalian masukkan ke dalam setiap x ini. Nah, berapa nilainya? Misal untuk x nya min 1 berarti setengah ya. 2 pangkat min 1. Tadi hasilnya berapa? Kalau pangkat min menjadi 1/2 ya. 2 pangkat min 2 berarti 1/2 pangkat 2. Berarti 1/4 dan seterusnya ya. Ketika 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4 dan seterusnya. Diperoleh ini titiknya. Nah, kemudian kalian gambar ke dalam grafik. Nah, lihat x-nya itu antara min 3 sampai 3, y-nya tergantung dari ini hasil kalian. Paling besar berapa? Oh, 8. Kalian gambar, masukkan saja. Oh, kalau 0 berapa titiknya? 1, sini. Ya.
Kemudian 1 B2, 2, 2, 4, 3, 8. B1 berapa? Oh, B1 setengah. Ini misal saja. B2 1/4, B3 1/8. Kalian garis cek. Gitu ya. Nah, ini menggambar grafik fungsi eksponen. Baik, paham ya di sini ya. Jadi tidak ada yang berbeda dengan menggambar grafik fungsi biasa, sama saja kok. Cuma bentuk fungsinya yaitu 2 pangkat X. Yang belum tentu 2 pangkat X, bisa 3 pangkat X dan seterusnya. Intinya dia adalah suatu basis di sini, bilangan dibanggakan dengan X. Mungkin di depannya di sini bisa berapa, atau mungkin hanya bisa pecahan. Nah, contoh yang kedua, ini A-nya adalah pecahan, pangkat X-nya adalah pecahan. Nah, ini sebagai soal yang latihan 05 yang akan kalian kerjakan nanti ya. Berarti ini kalian gambarkan ini, gitu ya. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Oh, ini masih ada satu lagi. Nah, sebuah fungsi eksponen y a pangkat ax diketahui grafiknya melalui titik 0,5 dan 2,20. Tentukan fungsinya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi diketahui fungsinya, sudah menggambar grafiknya, di sini diketahui titiknya, sudah menentukan fungsi eksponennya. Jadi caranya gampang. Kalian sudah tahu fungsinya seperti ini. Nah, kalian sudah tahu titik yang pertama adalah ini. Ini kan x sama y. Nah, ini juga x sama y, ya. Berarti caranya gimana? Ya udah, ini kalian masukkan ke sini, ini kalian masukkan ke sini, gitu. Pertama kalian masukkan dulu yang gampang, yaitu 05. Melalui 05 maka y-nya 5, x-nya 0 dimasukkan, diperoleh nilai 5 sama dengan a kali 1. A-nya berapa? 5. A-nya sudah diketahui, maka disimpulkan bentuknya seperti ini. Oh, y sama dengan 5 kali a pangkat x. Nah, di sini A-nya belum diketahui, ya. Dicari A-nya dengan cara masukkan titik yang kedua. Nah, 2 kali 20 di x ini y. 2 dimasukkan ke sini, y-nya 20, x-nya 2. Diperoleh nilai berapa? A pangkat 2 sama dengan 4. Dipilih A-nya 2. Kenapa A-nya 2? Kenapa bukan min 2? Nah, karena tadi syaratnya adalah di atas A-nya itu apa? Lebih dari ya, tidak boleh negatif ternyata tadi ya. Oke, kita sepakat tidak boleh negatif. Berarti diperoleh A sama dengan 2, sehingga Y adalah 5 kali 2 pangkat X, gitu ya. Nah, selesai. Baik, itu materi untuk pertemuan kali ini. Kemudian latihan soalnya kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan, gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, ya saya anggap kalian semua paham, gitu. Baik, kita akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.